Saya buka datanya ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD, dengan MIT dan sebagainya yang terlibat aksi teror. Ada oknum-oknum FPI yang diduga terlibat dengan tindak pidana terorisme, maka kami sampaikan bahwa yang pertama kami mempertanyakan kapasitas dari Kompolnas dalam hal ini untuk mengurusi hal ini gitu. Kalaupun benar ya, kita masih akan cek lagi. Tapi kalaupun benar tidak bisa serta-merta dikatakan itu adalah bagian tidak terpisahkan dari organisasi itu sendiri. Saya buka datanya ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD, dengan MIT dan sebagainya yang terlibat aksi teror. Ada yang akses ke senjata, Filipina Selatan, Aceh, ada melakukan pengeboman Polresta Cirebon, ada beberapa orang, ada yang menyembunyikan Nurdin Emtok, ada yang merakit bom dan sebagainya. Nah, data-data ini memang belum banyak dipublikasikan ke media massa. Ini sudah melalui proses hukum, sudah divonis lewat pengadilan, sehingga ini sahih sekali datanya. Nah, ketika melihat data seperti ini, maka ketika menghadapi mereka, kita harus mempertimbangkan kemampuan itu. Mereka yang mengawal pasti dilatih, pasti dibekali tidak hanya pelatihan tapi juga perlengkapan. Nah, inilah yang membuat aparat harus ekstra hati-hati. Dan pernyataan dari Kompolnas terkait dengan rilisnya ya yang kami terima dari media bahwa ada oknum-oknum FPI yang diduga terlibat dengan tindak pidana terorisme, maka kami sampaikan bahwa yang pertama kami mempertanyakan kapasitas dari Kompolnas dalam hal ini untuk mengurusi hal ini gitu. Karena sesuai dengan pasal 4 Perpres 7 tahun 2011 sebenarnya kan tugas Kompolnas itu sebenarnya terkait mengarahkan kemudian membantu Presiden terkait Polri dan Kapolri gitu. Jadi apa urusannya dengan FPI seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita katakan bahwa tidak bisa hal tersebut, kalaupun benar ya, kita masih akan cek lagi. Tapi kalaupun benar tidak bisa serta-merta dikatakan itu adalah bagian tidak terpisahkan dari organisasi itu sendiri gitu. Contoh misalnya ada satu partai yang banyak anggotanya terlibat tindak pidana korupsi, sudah jadi tersangka misalnya pun, sudah dihukum bahkan. Kita tidak bisa mengatakan kan bahwa hal tersebut memang bagian dari garis kebijakan partai. Atau ada suatu negara yang banyak pejabatnya terlibat kasus korupsi. Apa kita dapat katakan bahwa arah negara tersebut memang untuk korupsi? Kan tidak gitu loh. Jadi kita tidak bisa generalisir. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat menyeluruh bahwa di balik tadi kalaupun benar ada puluhan gitu kan, tapi ada ribuan di sana yang anggota FPI
yang bahu membantu dalam setiap ada bencana, bahu membahu dalam setiap kegiatan untuk kemanusiaan. Antara lain yang terakhir di Cilacap banjir itu banyak dari kita yang membantu, baik skalanya nasional maupun internasional, seperti itu. Jadi tidak bisa katakan kalau garis besar organisasi jelas kita untuk kemanusiaan dan itu resmi. Perihal masalah tadi kalaupun benar ada terlibat gitu kan, itu tidak bisa dikatakan dan digeneralisir karena jelas FPI terkait senjata apalagi itu sudah jelas di aturan, bahkan di kartu anggotanya dilarang untuk menggunakan atau memiliki senjata termasuk senjata api. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.